Oke. Kira-kira menurut Ibu Bapak apa sih itu? Kita main sambil belajar. Siapa Pak? Adi juga. Ada yang lain mungkin? Apa itu belajar sambil main? Bermain sambil belajar atau belajar sambil main? Ada yang lainnya? Pikirannya kemana-mana. Itu namanya karena fokus. Oke, tapi kalau itu tahu. Wajahnya kita, kata-katanya kita, tetapi dia pasti begini. Lalu tempat aku di rumah, kan masih ada gaya. Atau memang aku bilang gaya, atau kebayang pada apa? Ya kan? Gaya kita, makanya baru. Dengan apa? Lihat. Ternyata belajar itu terkait dengan proses menuju otak. Makanya ada ilmunya, bukannya. Jadi bukan belajar itu tanpa ada hubungannya dengan kerja otak. Kenapa sih pembelajaran itu? Karena dalam otak yang ada belajar disimpannya dalam soft memory. Nah, sampai bilang. Karena kalau pulang sekolah, anak-anak kalau ditanya, kamu belajar sama di sekolah dengan kamu apa ya tadi? Nggak tahu. Ada aja yang begini. Nah, itu karena apa? Sedangkan mereka itu tidak berasal terhadap sebaliknya, kalau anak itu sampai di rumah belum kita tanya, udah bercerita. Itu lagi, Pak Andi, Bu. Bulan yang asik ya, belajar tentang IPA, tentang ikan, karena ikan itu ada di dalam hidupnya, maka ya di dalam tadi di sekolah, wah kita temukan banyak hal. Itu tadi apa? Dia simpan di momen-momen. Dia ingat dan ada fungsinya. Kenapa? Ada pesan. Kita akan menyimpan dalam memori jika ada pesan negatif atau positif. Bapak Ibu tidak akan lupa zaman SMA dulu, misalnya waktu zaman cita-citaan lah yang kita remaja. Pasti. Kenapa? Ada positif gaya misalnya. Atau gurunya kalau berkata waktu SD itu siapa? Artinya atau waktu SMP. Kemudian yang kedua kalau dia itu apa? Dia menyisihkan, saling menyisihkan. Dia tidak menyisihkan. Itu suka. Ada yang melihat. Nah, itu rahasia kalau kita ingin mempelajari tentang. Ya, kalau enggak lewat aja. Kalau tidak, nggak tahu. Aku suka tadi belajar apa. Tantangan kita bagaimana mengajak anak belajar tapi dia tidak bisa. Ya, nah saya lagi bahwa ternyata the way that
Oke, jadi ternyata kalau ini ternyata angka pidana adalah ada situasi bermain dalam pidana. Jadi bermain itu ternyata bukan hanya sekedar bermain, tapi dari anak-anak. Itu ada pesan dia positif dan ini sama dengan bagi masyarakat. Dan pada di sini penelitian terbaru dalam berusaha dan pengembangan anak ternyata tentang pembelajaran yang masif ya, dan juga mengatakan bermain itu sangat dimanfaatkan secara positif untuk anak dan. Jadi belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar itu dan hanya saja berdasarkan sekali salah satu problem dalam masa berikutnya setelah dewasa yang bermasalah orang dewasa itu karena masalah yang tidak ibu dan kita menjadi keluarga karena mohon nggak puas harusnya dia tahu dia akan tanggung jawab ada masalahnya apa bapak-bapak dia begitu saya nggak apa sih itu aku masa kecilnya masih juga kurang masa bermainnya itu anak-anak kalau mancing ya jadi lupa ada juga sekalinya. Nah, jadi ternyata bermain dulu bukan hanya berdampak pada belajar seorang sendiri, melainkan kepada masyarakat datang. Ya, jadi kita ini makan secara pribadi dan kita sama-sama kan kita bermain masa kecil sudah kita lakukan. Ya, nah, kita lihat di dalam kontekstual anak-anak sekarang bermainnya berbeda. Dulu kita bermainnya kosong, habis asar semua ngumpul, ya kan? Jadi ya main ada berjuang sodok, ada lampu, efek, ada petak umpet, iya. Satu tadi kosong, yang kedua tadi kepada alam. Karena memang dulu media lain yang membangun beda. Sekarang mereka ada nggak bermainnya? Ada, tapi mainnya online. Dia mau belajarnya main bareng. Bermain tapi bermain aja. Ada nggak dapat negatifnya? Ada. Kenapa? Interaksi sosialnya nggak begitu bagus kita dulu. Ya, yang tidak muncul pada masyarakat. Kalau dulu kan kita bermain benar-benar bermain, ya artinya ada interaksi sosial yang memang menjual pertemanan. Sampai sudah tua pun ada dari SD, dari SMP, dari SMA, pertangkapan dari keluarga. Mungkin benar pada anak itu. Nah, yang ketiga kan fisik ya. Anak zaman dulu kayak kita nih, mainnya kan fisik. Lari-larian, loncat-loncat. Kalau anak sekarang, dari ibu tadi saya kalau iya, yang bermain, yang kayak melatih fokusnya hanya akhirnya, anak-anak apa? Rambut, kenapa? Karena dulu makan obat. Sekarang untuk fisiknya nggak ada. Sampai sekolah juga begitu. Mau berangkat ke sekolah, biasanya kalau konser dan konser di Jepang itu anak kali-kali jalan kaki ke sekolah. Gak ditemani. Karakter yang terbentuk makanya tidak dengan kita. Nah sekarang karena nomor udara di rumah itu gantiin sekolah, ikut sekolah, pulang ikut. Apa kabarnya anak-anak itu? Ya,
Jadi akan mereka kuat untuk melihat bagaimana ada penekanan. Nanti akhirnya obesitas itu menjadi ada anak kecil yang sampai 100 kilo, 80 kilo. Nah, makanya kita isi di dalam proses pembelajaran kita dengan jadi tidak perlu mengerti, duduk, catat, kemudian tidak tahu. Harus ada mungkin Bapak Ibu bingungnya begini, gimana ya caranya agar ada bermainnya dalam belajar di kelas. Buatnya itu kali ya, kita bikin ya, sebenarnya gitu. Kemudian ya, kita coba bawa berapa media yang digunakan untuk kita mengenai di dalam ya. Dan lagi latar belakang kenapa bermain itu penting. Yang pertama adalah evolusi, migrasi, konflik. Ya, kan kita nggak mau anak kita hanya mampu itu, tambah baca, menulis dan itu ini. Akibatnya nanti apa? Anak kita di usia dewasa hanya orang yang kerjanya orang kedua yang menguasai top manager biasanya adalah orang asing. Apa? Orang lain. Tapi yang kemampuan salah. Di bermain itu ada menjadi pemenang ada di dalam situasi. Kemudian kalau hanya sekaligus dan hanya ya kita mau dong belajar di negaranya sendiri tak mau. Bedanya dalam tanda kutip ekonomi ya. Sekarang kan ada berita baru ternyata generasi muda zaman sekarang itu banyak yang menganggur secara aktif. Pengangguran terbesar itu generasi muda. Jadi persoalan kita ini banyak, ya, yang disampaikan kita bisa. Nah kemudian yang berikutnya ini yang kita lupa. Ternyata salah satu hak yang dimiliki oleh undang-undang mereka itu juga ada hak anak untuk bermain. Jadi orang tua dulu yang tidak memberikan waktu yang bermain adalah tidak punya anak. Cuma kan hukum kita anak-anak Indonesia dan kedatangannya dampaknya berikutnya kesempatan bermain yang kurang. Kalau di kota mereka waktu bermainnya kurang, kenapa? Karena ada sekolah yang full game di sana. Nanti ya, kalau dia bermain, makanya tidak boleh ada lagi main di rumah. Logikanya yang ideal sekolah itu full game adalah kalau saya dirinya di SD kalau kejuruan itu kalau saya berpikirkan pagi sampai siang itu anak-anak belajar. Yang perhatian bersama setelah itu mereka ada ini sebentar, kemudian dia akan melihat bagaimana kemana. Ini kalau dia suka berdrama, dia suka drama. Kalau dia suka berenang, berenang dia. Kalau dia suka musik, sampai jam 3 jam 4 jangan seharian berpikir seharian belajar. Dia penting loh mereka. Lalu itu dengan sangat penting. Aduh, dia bilang luar biasa kasihnya. Anak-anak konsep ya. Ya, jadi anak-anak jadi jangan anak itu ada waktu yang harus. Nah kalau tadi SD2 tadi bermain seni, bermain musik, bermain olahraga itu bermain. Jadi dia suka
sekolah itu saya kan ya ada keseimbangan antara akademik dengan non akademik. Nanti kita juga kenapa perpustakaan, sekolah jadinya sekolah jadinya seperti itu. Nah, orang tua kan juga gak gitu. Kita yang orang tua pendidik anak berhasil orang lain, tapi anak kita nggak tahu. Kita bahkan anak kita belum tidur, pulang dan tidur, dan kita jadi orang berhasil. Kan kita di rumah belum tahu. Ya, dan terus maksudnya Naya, memang kan baru dia makan, dia apa baunya? Mbak, susunya gimana Mbak? Oh bagus Bu, saya buat. Tapi kalau nah, jadi kalau pilih tadi orang tua berangkat bareng-bareng sama anaknya, pulang bareng-bareng aman kita punya anak. Kita di sekolah itu sekolah yang benar-benar memberikan semua pilihan jalan. Kita nggak ragu lagi. Kalau di Indonesia kan itu bingung, di rumah kita ngapain ya? Aman nggak? Seru nggak ya? Nah itu tuh di rumah. Karena kalau kita punya wanita karir kan yang gitu ya, kalau anak-anak keluarga dan kami. Mudah-mudahan hati dunia. Ya, jadi kita tuh enak ya datang ke sekolah ngajarin anak-anak aman, pulang, kemudian datang aman. Terus jangan tadi juga yang lain-lain anak itu belajar. Kok mau belajar sih? Maka belajar dulu. Ya, ada waktunya datang dulu. Nah, itu di rumah kan kita lihat dalam sekolah ya. Anak bermain itu apa? Kita lihat. Karena saya ibu kalau bermain di kelas, nanti main-main aja, apa saja? Apa sih bermain? Makan? Boleh jangan kok. Gimana? Bermain kita apa? Ibu dong salahnya. Bu, berapa ya? Akhirnya ada mental yang menyenangkan, terus ada nggak dampak dari bermain? Kalau kita langsung pengertiannya, ada apa saja? Bapak, apa namanya? Kaji, ya. Terus memiliki kesan ataupun memberikan informasi atau pengalaman baru ya yang dapat dari bermain. Nah, ada lagi Bu mungkin. Ada Bu. Tapi ya silakan. Selain dari ada aktivitas fisik, jadi anak itu tidak mager istilahnya harusnya ya. Ada kegiatan fisik dia, baik motoritas kasar maupun halus. Ya, motoritas kasar mana? Lari, jalan, lompat. Motoritas halusnya mendukung, mereka banyak. Sebagai ada lagi yang lainnya itu semua kalau ada ini ada nggak yang ngomong ada ini menghias kelas apa Bu? Menghias kelas biasanya anak-anak itu apa sih bedanya? iya biasanya buat Oh karya ya nah itu bermain juga sama iya dia bermain dia tadi kegunaannya itu dia
ada manfaatnya adalah pengembangan seni mungkin ya. Itu kan memang juga dimiliki orang dengan bakatnya masing-masing. Oke, bagus, bisa kan? Wih, ada lagi? Nah, benang itu suatu kebutuhan dari dia. Ya, itu juga bakat dari. Oh, dari mana? Jadi ada satu terkait, ada orang bisa rasakan apa? Kebahagiaan, Senang, tidak menjenuhkan. Tapi belum ada ya yang salah. Apa namanya anak-anak di kelas? Itu kebersamaannya ya, kreativitas, semangat, semangat, motivasi ya, benar, kreativitas. Jadi sabarnya itu luar biasa. Pemecahan masalah juga. Nah, kita digunakan itu banyak. Nah, juga yang belum gimana membuat suatu permainan. Nanti saya apakah itu ada mahasiswa yang membuat permainan sederhana, itu bisa. Mungkin dia belum sakit, dia sakit, dia jadi rasakan bahwa itu amat rasakan nanti. Nah, dari situ kita lihat itu yang dulunya. Nah, tadi yang Bapak Ibu anak-anak semua itu benar. Jadi bermain itu adalah mengembangkan dengan karakteristik yang sesuai dengan anak-anak. Ya, kemudian kita itu mendapatkan minat, motivasi, dan yang tak lupa adalah pembelajaran aktif. Jadi kalau anak-anak berisik di kelas, nggak perlu kita ulang berulang-ulang dan berulang. 5 menit dia setelah itu kayak sebut lagi kayak lepas lagi. Tapi kalau kita diamkan saja dia sama itu main dia mending bermain tapi itu ada namanya ada kegiatan itu positif akan ngobrol tidak. Nah itu yang kita gunakan bagaimana anak dia tidak ngobrol berisik tapi isinya produktif dan positif. Nah ya, coba. Kemudian ketika bermain dalam perkembangan visi sosial anak tersebut tokohan kecil, seperti ini juga kuliah pendidikan dasar. Jadi dari buktikan bisa mengatakan bermain itu merupakan kebutuhan dari anak pengembangan budaya sosial, nasional, kemudian kognitif, ya, kemudian fisik motorik,
Jadi jangan tiba-tiba, nggak boleh. Kan kita tujuannya untuk pembelajaran. Jadi dirancang dulu, ya. Berikutnya adalah pastikan metode baik misalkan kemudian cara itu berorasi keterampilan yang ingin dicapai. Jadi bermainnya itu mengarah pada pencapaian kompetensi yang tentunya maupun ya. Jangan keluar dari sana. Nanti tidak ada satu hubungan apa sih antara bermainnya dengan belajarnya. Ya. Berikutnya adalah diberikan panduan dan aturan yang jelas, tapi guru yang memandu bagaimana bertanya dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah berikan apresiasi dan pengetahuan positif terhadap upaya dan prestasi dia tambah bahagia, senang, yang buruk yang paling baik, tentang individunya itu bisa apresiasi. Dari wordnya, dari pakai ya, dari simbol, dari hadiah, ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi pengalaman benar setelah kegiatan selesai dan untuk diskusi. Jadi jangan ditinggalkan itu aja ya, buat juga. Setelah berhenti kita diskusi, sharing anak-anak pengalaman pencapaian dan kompetensi itu kira-kira bagaimana. Nah kan juga kita ide, kemudian informasi baru, kemudian bagaimana mereka punya pengalaman tentang jawabannya dari apa yang kita inginkan dalam pencapaian kompetensi dan sebagainya. Ini jangan di stop, selesai buat kita diskusi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya juga tadi. Kemudian cara mengimplementasikannya juga cara saja. Nah, jangan lupa juga berbeda. Permainan itu tidak perlu harus permainan modern, digital. Kita punya ada kawan-kawan yang belum di pengalaman apa? Permainan tradisional. Dulu kita kecil atau Bapak Ibu, saya kan tidak dari pengalaman. Bapak ada ya? Bagus itu. Ini bukan lagi. Tapi kita modifikasi untuk belajar. Apa lagi? Saya di komputer berapa kali? Lompat kali. Ada terus ya untuk belajar. Apa lagi? Engklek. Ya. Saya bikin engklek alasan. Jadi engklek itu dimanfaatkan untuk menentukan dan mengenalkan tentang nilai matematik yang akhirnya beragama itu berbeda. Nah nanti ada contohnya. Kemudian apa lagi? Penganan tradisional Pekalongan. Anak dia anak menakut ini. Apa dia menakut? Berarti ya dan bisa nggak Bapak Ibu menghidupkan yang kembali? Bisa. Apa sih keunggulan dari permainan tradisional dibanding permainan modern? Ada filosofinya kan? Iya kan? Yang dari tadi permainan cinta. Bermain catur sama. Atau bermain caturnya berdua dengan mesin yang ada di Google, beda nggak? Beda. Nah, itu orang kebiasaan itu kan perlombaannya menggunakan istilah permainan alat paling. Nah, tadi itu jadinya tak bagus. Baik, yang berikutnya. Nah ini, bisa-bisa kalau kita ternyata permainan tradisional itu juga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif belajar. Oh iya. Ya. Ini contohnya, ya, efek, lampu, angkat duduk,
Dengan pelajaran. Dasar, nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini informasi biasa ya. Jadi kita coba Bapak Ibu bermain. Boleh nggak bermain lagi dulu? Boleh. Nah, kita coba ya. Bisa nggak bermain itu dengan menggunakan ini? Bapak Ibu, ini betul. Ini nanti kalau di bolak balik, ada anak-anaknya. Ini masih jalan, ya. Dia mungkin Bapak Ibu ada itu ada ini. Sekarang coba, nah coba dulu bermain berpasangan. Diangkat ya. Bapak nanti dia nanti ya. Ada bermain sendirian. Iya. Nah, sekarang ada yang kebagian puzzle. Puzzle. Cuma sendiri ya, puzzle anak-anak. Ini berdua ya, berdua. Kita berikan waktu. Kita berikan waktu. Apa di sini? Berapa menit tentunya baru bermain? Dua. Waktunya 5 menit. Bapak Ibu bermain dengan segala kemampuan dia untuk memainkan ya. Nah, kemudian nanti kita akan sharing pengalaman bermainnya. Yang dapat buku kemudian nanti kita sharing gimana pengalaman menggunakan situasi bermain untuk belajar. Kira-kira bisa nggak dimanfaatkan untuk pembelajaran Pancasila, IPS, matematika, apa yang lainnya? Sekarang silakan yang kemudian ada bercerita masing-masing. Kasih bercerita. Pasangannya silakan jangan juga bercerita, bergantian bercerita. Nanti bercerita di depan. Kalau bercerita harus dengan ekspresi yang berbeda dengan kejadian. Ada yang mewakili dan kelompoknya nanti ke depan.
bermain ini tidak hanya sendirian, jadi kita harus bekerja sama dengan tim atau dengan teman sekelompok kita. Kemudian karena disipasinya antara berbagai macam suku, kemudian ada daerah, itu juga bisa masukkan nilai-nilai cinta tanah air seperti itu beragama. Orang pelajarannya ini bisa diterapkan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila atau bisa juga bahasa Indonesia dengan bercerita juga yang menceritakan apa yang ada dalam bahasa Indonesia. IPS juga. Karena saya mengajar kelas 9 gitu ya, itu ya paling juga ada IPS gitu. Terima kasih. Baik, sekarang kita ke buku dulu. Silakan, depan. Waktu dan buku. Buku, Bapak. Ada dari buku. Kalau ada ya. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mewakili teman-teman ya, saya sama Pak Satu ini akan secara wilayah improvisasi dengan permainan yang buku yang belum ada tesnya di Kalimantan. Jadi memang kita harus improvisasi dan bisa menerapkan di pembelajaran Indonesia ya. Bisa bermain peran, pada suatu pagi hari, Putra sedang belajar membaca, tiba-tiba mendengarkan suara kucing. Ada suara kucing, gimana ya? Putra pun melihat di balik jendela rumahnya. Ada banyak kucing di sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Putra pun tampak bahagia melihat beberapa ekor kucing yang ada di bawahnya. Tiba-tiba Putra langsung lari menuju ke ibunya. Mama, di luar ada banyak kucing. Mana anakku? Kucing apa? Oh ya, kucing. Keluar. Iya. Ini mas. Iya. Mama ikut kamu. Jadi kucing jadi mama juga. Putra pun tampak bahagia setelah melihat kucing dan Putra pun berinisiatif untuk memelihara itu kucing dan anaknya. Ya, sekarang ngomong kucing ini. Sekarang kamu tinggal di sini ya, sama saya ya. Main sama di dalam rumah. Kita makan bareng, main bareng. Putra dan kucing-kucingnya tampak bahagia sekali saat berada di rumah dan di halaman kebunnya. Kucing pun sangat nyaman tinggal di rumah Putra dan keluarga Putra. Sehari-hari menghabiskan waktunya Putra bermain dengan kucing. Ayo terus sini terus kita bermain di lapangan terus. Nah, kita melihat buka buku ya, buka buku ini ada gambar gambar kucing, gambar anak. Kita bermain bareng ya terus. Esok harinya setelah pulang sekolah, Putra sangat terkejut bahwa kucing-kucing
kucingnya telah hilang di tempat itu kucingnya. Putra pun tampak cemas. Wah, kucingku di mana ya? Di tempat kok nggak ada. Saya cari di rumah nggak ada. Man, lihat kucingku nggak, Man? Hari demi hari Putra tampak cemas memikirkan sampai dia jatuh sakit, memikirkan kucingnya yang telah hilang. Putra pun sedih. Putra tampak merasa kehilangan sahabatnya, yaitu kucing dan teman-temannya. Gimana ya kucingku ya? Lama sekali nggak bisa kucingku. Kemarin kita baru aja bermain berdua. Sekarang sudah nggak ada. Gimana ya? Iya. Tampak ayah Putra memberikan nasihat kepada Putra agar tidak terlalu memikirkan kucingnya yang hilang. Anakku, tidak usah kamu sedih, tidak usah kamu nangis, kamu harus tetap belajar walaupun sahabatmu telah tiada. Ya Tuhan, kami sangat sayang kucingku. Ya nak, hari kita silakan. Putra, ada suara kucing itu, Pak. Kucingnya ternyata bermain-main sampai ke Jakarta. Dan ini sudah menjadi kucingku, selamat datang kembali. Mari dan akhirnya Putra pun kembali bahagia karena sahabatnya telah. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, dua tempat kerja sama orang puluh itu bisa istirahat, Bapak Ibu sudah hari istirahat ya. Kemudian Bapak Ibu yang dapat itu silakan dulu. Karya saya bersama ada banyak saya bilang setelah ya nanti mungkin ada lima dan tutup ya Bapak ini dengan maaf yang mau yang tapi inspirasi Bapak ya kayak gini kita tinggal ganti kemudian nanti pulang-pulang. Ingat kalau untuk anak-anak rendah kepingan yang kalau kurang tinggi kepingannya itu dimana lebih banyak dan itu nah jadi anak-anak itu terkata kalau ini akhirnya bisa nanti ya jadi kita tahu dulu